Halo sahabat Mometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas Liga 1. Jadi memang Liga 1 sudah bertanding ya. Liga 1 sudah bertanding sampai 3 hari. Dan kemarin gue memang belum bikin konten prediksi karena gue belum tahu timnya akan bermain seperti apa. Karena menurut gue 2 bulan istirahat itu cukup bisa merubah sebuah tim ya. Karena memang dengan kompetisi berjalan maupun dengan istirahat itu agak berbeda kalau menurut gue. Dan itu ya memang banyak perubahan sih kalau menurut gue, dan banyak mungkin yang belum siap sih kalau menurut gue. Nah, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya. Nah, kebetulan gue nonton pertandingannya karena memang sekarang gue agak susah nonton pertandingannya semua. Jadi ya yang gue bahas untuk memprediksi ya hanya yang gue tonton pertandingannya, walaupun itu mungkin sedikit gue nggak penuh gue tonton, tapi ya gue sempat nonton pertandingannya. Nah, Persib Bandung pertandingan terakhir mereka melawan Persik Kediri dan mereka berhasil menang 3-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik Persib Bandung dalam hal penguasaan bola unggul, yaitu sebanyak 55%. Kesempatan mereka juga lebih banyak, yaitu sebanyak 8 gol, dan tembakan ke arah gawang sebanyak 5 kali. Secara total operan juga Persib Bandung masih lebih unggul dibandingkan Persik Kediri, yaitu sebanyak 485 kali total operan, dan operan yang berhasil sebanyak 426 kali. Tapi dalam hal serangan mereka kalah dari Persik Kediri. Persib Bandung hanya berhasil melakukan serangan sebanyak 101 kali, walaupun nggak beda jauh dengan Persik Kediri yang 105. Nah, sedangkan serangan berbahaya cukup berbeda juga, yaitu Persib Bandung sebanyak 53 kali dan Persik Kediri sebanyak 72 kali. Ya memang di pertandingan ini walaupun penguasaan bola lebih baik Persib Bandung, tapi secara serangan memang Persik Kediri lebih menyerang. Cuman sayangnya mereka tidak punya tingkat finishing yang cukup bagus untuk menciptakan gol. Jadi Persik Kediri tidak mampu untuk mencetak gol ke kandangnya Persib Bandung, dan itu adalah salah satu faktornya adalah lini pertahanan Persib Bandung yang cukup solid kalau menurut gua. Ketika mereka bertahan, mereka cukup rapat, mereka cukup kompak, dan mereka cukup disiplin ketika melakukan transisi negatif kalau menurut gua. Jadi ketika Persik Kediri coba menyerang, pemain Persib Bandung langsung turun ke bawah, dan mereka kalau nggak salah formasinya 5-3-2 kalau nggak salah. Nah, itu ketika mereka bertahan, dan itu memang salah satu keunggulan dari Persib Bandung. Nah, secara serangan pun Persib Bandung kemarin sangat luar biasa sekali pada pertandingannya. Keputusan yang tepat dari Luis Milla untuk mengganti Ciro Alves dengan Febri Haryadi pun akhirnya membuahkan gol walaupun mereka sudah unggul 2-0. Jadi gua ngeliat memang strategi dari Luis Milla ini dalam membaca permainan lawan cukup efektif sekali, dan itu sangat berbahaya kalau menurut gua. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya juga menang dengan Barito Putra dengan skor 3-2. Kalau kita melihat secara statistik, secara penguasaan bola yang Persebaya unggul di angka 51%, tapi dalam hal kesempatan menciptakan golnya mereka kalah. Barito Putra sebanyak 18 kali, Persebaya hanya 11. Dan tembakan ke arah gawangnya hanya 3 kali juga ternyata Persebaya, sedangkan Barito sebanyak 9 kali. Nah, kalau dalam hal total operan ternyata mereka nggak beda jauh, hanya beda 1 passing aja, tapi Persebaya Surabaya melakukan 350 kali total operan, dan operan yang berhasilnya sebanyak 282, memang lebih unggul dari Barito Putra. Secara serangan Persebaya Surabaya melakukan 117 kali serangan, dan serangan berbahaya sebanyak 84 kali. Nah, kalau gua ngelihat pertandingan ini memang sepertinya Persebaya Surabaya masih mempunyai kelemahan dalam hal pertahanan, dan menurut gua pertahanan mereka sangat rapuh sekali. Jadi ada beberapa momen yang menurut gua mereka tuh harusnya bisa lebih disiplin, lebih konsentrasi lagi supaya tidak tercipta ruang sehingga pemain Barito Putra bisa leluasa. Yang paling kentara itu adalah ketika gol keduanya Barito Putra. Jadi di situ sebenarnya Persebaya Surabaya unggul dalam hal jumlah pemain. Nah, entah kenapa mereka tidak menciptakan situasi ya akhirnya 2 lawan 1. Padahal harusnya mereka bisa menciptakan hal itu, dan mungkin tembakan Buyung Ismo itu nggak akan bisa masuk ke gawang karena celahnya sudah tertutup. Tapi mereka tidak melakukan itu. Nah, itu yang gue agak heran sih memang. Sepertinya masih kurang konsentrasi dalam membaca situasi dari lawan, dan akhirnya mereka lengah kalau menurut gue. Nah, secara lini serang pun Persebaya Surabaya juga mungkin masih banyak PR ya, karena kemarin 2 gol itu melalui set piece, yaitu melalui corner Leo Lelis dan juga tendangan bebasnya Leo Lelis. Dan
itu menjadi PR sih kalau menurut gua, dan memang sepertinya Coach Aji Santoso sangat perlu berbenah sih di jeda pertandingan kali ini. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Jadi secara tuan rumah nggak ada ya, karena ini kan pertandingannya bubble ya. Kalau kita ngelihat permainannya aja, sepertinya memang Persib Bandung masih lebih baik dari Persebaya sih kalau menurut gua. Karena memang gua akuin pelatihnya Persib Bandung, Luis Milla, mempunyai strategi yang sangat luar biasa dan sangat jeli sekali dalam melihat permainan lawan, dan itu menjadi PR-nya Coach Aji Santoso sebenarnya untuk bisa meredam ataupun bisa melakukan kontra strateginya terhadap Persib Bandung. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Kalau menurut gue sih kemungkinan pertandingan ini masih akan dimenangkan oleh Persib Bandung, karena memang sangat rapuh sekali lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Kecuali kalau mereka bisa menjaga disiplinnya mereka, ya mungkin mereka bisa menahan imbang Persib Bandung, atau mungkin kalau tambah lagi serangannya Persebaya Surabaya sudah makin oke, bisa menang ternyata Persebaya Surabaya. Tapi kalau melihat dari pertandingan kemarin sih sepertinya Persib Bandung yang mungkin akan memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.